Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ayuna Salsabila and my name is 124502096 and I'm from class 3rd E. Okay, right now I want to talk about my assignment again. My English assignment in my TOEFL in the chapter reading. Di halaman 428 and 29. Okay, for the text is okay. Right now, this is a question for number one. Oke, di dalam teks itu ngejelasin, di dalam teks itu ada 3 paragraf ya. Paragraf yang pertama itu ngejelasin tentang Bigfoot itu hewan yang ditemukan di Amerika ya, ditemukan di area gunung-gunung di Northern California, Oregon, and Washington, US gitu. Itu ngejelasin tentang Bigfoot ditemukannya. Terus di paragraf kedua itu ngejelasin tentang ciri-ciri atau mendeskripsikan. Di sini nih ada the creature described by bla 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 bla. Ini paragraf ini ngejelasin tentang pendeskripsian dari si Bigfoot tadi gitu. Nah, lalu ada di paragraf 3 itu ngejelasin tentang kontroversinya gitu. Kontroversi benar enggaknya ditemukan si jejak Bigfoot ini, seperti itu. Okay, for the number one, the question is, which of the following best state the topic of the passage? Oke, di nomor 1 ini menanyakan tentang pernyataan apa gitu untuk atau topik yang tepat untuk teks yang tadi itu apa gitu. Nah, sebelum aku menjawab, kita bahas dulu tentang jawabannya dulu gitu ya. For the A, difference between Bigfoot and Sasquatch. Di sini itu pernyataannya adalah perbedaan antara Bigfoot dan Sasquatch gitu. Nah, ini jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena di paragraf kedua ngejelasin bahwa di paragraf 1 gitu dijelasin bahwa Bigfoot itu it is known as Sasquatch gitu. Jadi Bigfoot ini juga dikenal dengan Sasquatch gitu di Kanada. Nah, terus ya gitu. Dan di 3 paragraf ini nggak ada yang menjelaskan tentang perbedaannya gitu. Karena kan tadi Sasquatch itu adalah nama lain dari Bigfoot gitu. Lalu di jawaban B, a description of Bigfoot gitu, mendeskripsikan tentang Bigfoot. Ini kurang tepat karena sebuah topik itu ya, untuk menentukan sebuah topik itu kita harus menemukan kata kunci yang dimana setiap paragrafnya itu memiliki kata kunci yang sama gitu. Jadi tahu gitu apa yang menjadi pembahasan secara tepatnya gitu loh. Nah, di sini karena pendeskripsian tentang Bigfoot itu ada dalam paragraf 2 saja, maka itu kurang tepat karena topik itu harus menyeluruh begitu. Nah, lalu di jawaban C itu adalah where Bigfoot or Sasquatch can be found gitu. Ini juga hanya ditemukan di paragraf 1 saja gitu, menjelaskan tentang penemuannya gitu, penemuan gitu. Berarti kurang tepat. Dan yang D itu adalah the creature Bigfoot and its questionable existence gitu, tentang makhluk Bigfoot dan kontroversinya gitu. Nah, ini jawaban yang tepat adalah D. Kenapa? Karena di sini sebelum aku mentranslate teks dan juga mencari jawaban yang benar, aku mencoba untuk mencari dulu kata kunci di teks ini gitu. Pertama aku menemukan Bigfoot itu, aku kira itu kata kunci, tapi memang betul ya, termasuk kata kunci gitu. Terus ternyata di paragraf 2 dan 3 itu ngejelasin Bigfoot itu nggak ada, berarti ini belum menjadi kata kunci paling utama gitu. Lalu aku cari lagi yang di antara paragraf 1, 2, dan 3 yang ada kata kunci yang sama gitu, adalah creature atau makhluk gitu. Kata kuncinya makhluk, karena di paragraf 1 dan paragraf 2 itu ada tentang creature itu, dan dijelasin bahwa ini Bigfoot is, dan setelah is itu biasanya ngejelasin si sebelumnya gitu ya. Berarti menjelaskan Bigfoot itu adalah human like creature, yaitu makhluk Bigfoot itu seperti makhluk gitu. Nah, otomatis di paragraf ketiga karena nggak ada creature, kita cari Bigfoot, dan Bigfoot ternyata ada gitu loh. Berarti kan Bigfoot itu adalah termasuk creature. Jadi aku jawaban yang aku pilih sebelum aku search adalah D, dan ternyata setelah aku search ternyata betul seperti itu.
Oke, untuk selanjutnya kita bahas nomor 4. Nah, nomor 4 ini sebelumnya tadi yang nomor 1 itu ngebahas tentang skill pertama. Dan sekarang lanjut ke nomor 4 ngebahas tentang skill 4, yaitu tentang not true. Nah, di sini pertanyaannya itu masih dengan topik yang sama ya. Pertanyaan itu adalah which of the following is not true? Not true about the appearance of Bigfoot gitu. Jadi pernyataan yang enggak betul gitu ya tentang Bigfoot itu yang mana gitu. Nah, kita bahas dulu ABC-nya dulu. Nah, di nomor A, di bagian A itu tentang bahwa pundak dan leher si Bigfoot ini seperti ape atau kera gitu. Nah, di sini kan betul betul statementnya, karena di paragraf 2 ngejelasin itu bahwa di paragraf 2 ini ngejelasin tentang makhluknya itu adalah Bigfoot, tentang pendeskripsian Bigfoot itu bahwa Bigfoot itu sama kayak kera, cuman ada yang beda nih dari perbedaan antara kera dan Bigfoot itu. Nah, di yang B itu pundak itu covered with fur juga itu ada di paragraf 2. Berarti benar ya statementnya. Terus yang ketiga, yang C itu it is short naked. Ini juga sama, betul. Karena ada di paragraf 2 juga itu tentang pendeskripsian si Bigfoot ini. Terus sekarang berarti jawabannya karena semua benar, A, B, C, D benar, statementnya ada dalam teks. Nah, kita lihat yang not true-nya, yaitu yang nggak ada di atau yang nggak sesuai dengan teks tadi gitu. Nah, yang D kita it walks like an egg. Jadi di sini tuh maksudnya itu adalah jalannya itu seperti kera. Nah, ini nih, ini yang menjadi hal yang nggak sesuai dengan statement, karena di paragraf 2 ini memang dijelasin bahwa Bigfoot itu seperti kera, cuman di sini ada pengecualian bahwa jalannya itu tidak seperti kera, namun seperti Homo sapiens gitu ya. Seperti itu. Berarti jawaban untuk nomor 4 adalah D. Seperti itu. Oke, kita ke soal selanjutnya in the number 7. Di nomor 7 ini merupakan contoh soal dari skill 11 gitu ya, tentang determine word, simple word gitu ya. Nah, di sini masih dengan teks yang sama pula bahwa the expression Homo sapiens in line 8 is closest in meaning to gitu. Jadi ini nomor 7 ini ngejelasin tentang kata apa atau ya pengertian apa atau maksud apa yang mendekati dengan Homo sapiens gitu ya. Nah, kita lihat dulu ABC-nya ya. Kita coba untuk memahami gitu, untuk menerjemahkan. Yang A itu kera ya, yang nomor 2 creatures itu artinya makhluk, dan yang C itu humans, manusia, yang D itu fury animals, hewan berbulu. Nah, dari keempat jawaban ini ya, 4 pilihan ini kita bisa tahu nih bahwa antara keempatnya itu meaningsnya terlalu dekat gitu, sama-sama yang menggambarkan tentang makhluk hidup gitu ya. Nah, jadi kenapa gitu dinamain kenapa masuk ke skill 11, karena simple word itu simple, cuman kita harus lebih teliti dalam memilihnya gitu, karena dari kata dengan katanya itu setiap pilihan itu benar-benar meaningsnya hampir sama gitu. Nah, sekarang kita lihat ke teks ya, ke konteks, jangan lupa dengan konteks. Nah, yang A itu kera, Homo sapien. Nah, Homo sapien kita lihat dulu, dia terdapat di paragraf kedua ya, di paling terakhir gitu. Nah, sebelumnya di paragraf kedua itu ngejelasin tentang pendeskripsian tentang Bigfoot gitu. Tapi sebelumnya di sini disebutkan bahwa by human standards gitu ya. Berarti ini ada kata kunci human gitu ya. Homo sapiens itu kan hewan yang mungkin menyerupai manusia gitu ya. Nah, di sini kera. Nah, dijelasin kan bahwa di paragraf kedua itu Bigfoot itu disamain dengan manusia dan juga disamakan dengan kera gitu ya. Nah, di sini kera mulai tepat, tapi dia cuman berfokus pada teks gitu. Karena kan enggak pendeskripsian tertentu gitu kan, dikecualikan, ada pengecualiannya itu cara jalannya, berarti kurang tepat karena kan yang paling mirip gitu ya. Nah, yang B yaitu creatures, makhluk, tentu di paragraf 2 juga ada kata kunci creatures gitu, ngejelasin ya bahwa si Bigfoot itu makhluk juga, cuman dia juga kurang tepat gitu. Terus yang D, fury animals, apalagi ini hewan berbulu, nggak disebutkan sama sekali dalam teks. Berarti jawaban yang benar adalah C, humans gitu. Jawaban yang mendekati dengan meanings Homo sapiens ya. That's all from me. Maybe enough. Aku minta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.